Baik, selamat malam semua. Kita akan masuk ke materi manajemen keuangan 1, yaitu tentang bab pertama, yaitu adalah pengantar manajemen keuangan. Untuk pengajaran kali ini itu saya sendiri yang bawakan, yaitu adalah Hengki Leo, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Ya. Apa sih itu manajemen keuangan? Ya, manajemen keuangan itu adalah usaha bagi perusahaan untuk memperoleh sumber dana dan mengalokasikannya atau menginvestasikan dana yang diperoleh, ya. Jadi itu manajemen keuangan itu adalah merupakan usaha dari perusahaan sendiri, ya, dengan cara mencari sumber dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dari sumber dana tersebut dikelola, dialokasikan, dibagi-bagikan, ya, ataupun bisa juga diinvestasikan dana yang diperoleh tersebut, ya. Itu peran dari manajemen keuangan, ya. Fokus dari manajemen keuangan di sini sebenarnya adalah bagaimana peran seorang manajer dalam mengelola keuangan, ya. Jadi ibarat seperti bekerja di dalam suatu perusahaan, ya, bekerja di bidang keuangan. Nah, orang yang bekerja di bidang keuangan ini bagaimana sih cara mereka untuk mengatur keuangan perusahaan mereka, ya. Keuangan perusahaan mereka itu perlu sangat penting untuk dikelola, terutama yang berkaitan dengan arus kas operasional perusahaan, ya, arus kas untuk investasi maupun arus kas untuk pendanaan perusahaan, ya. Jadi pengelola manajemen keuangan itu sangatlah penting, dan hal ini merupakan perhatian dasar yang cukup penting, ya, dan perlu diketahui sistemnya oleh seorang akuntan supaya akuntan juga paham bagaimana sih cara mengelola uang di dalam perusahaan, bagaimana cara mereka untuk memperoleh, cara mereka untuk mengalokasikannya, membagi-bagikannya, ya, dan bagaimana cara mereka untuk menginvestasikannya, ya. Ini sangat penting bagi seorang akuntansi, terutama untuk mempelajari sistemnya, ya. Sumber dana itu diperoleh dari dua macam, yaitu dari hutang, ya, dari pihak luar, atau dari ekuitas, modal sendiri dari dalam, ya. Investasi kita bisa lihat dari laporan keuangan yang berupa laporan posisi keuangan di dalam ukuran aset atau harta yang berupa aset lancar maupun aset tetap, ya. Kita lanjut. Kita akan bicara dari mana-mana saja sih sumber dana yang muncul, ya. Sumber dana yang muncul kalau di dalam internal perusahaan, sumbernya yaitu yang pertama itu adalah dari hasil operasional perusahaan, yaitu bisa dikatakan selisih antara pendapatan dikurangi dengan biaya, ya. Yang biasa kita sebut di dalam akuntansi itu adalah laba, ya, yang berkaitan dengan perusahaan, operasional perusahaan. Contoh itu ada laba ditahan, atau kalau dikenal di dalam akuntansi keuangan menengah 1 itu sebutannya adalah saldo laba. Kemudian ada juga penyusutan, ya. Itu penyusutan ada depresiasi, ya. Depresiasi itu adalah penyusutan aset berwujud. Kemudian amortisasi itu adalah penyusutan untuk aset tidak berwujud, ya. Kemudian ada depresi, itu ada penyusutan khusus, ya. Ya. Kenapa penyusutan dikategorikan sebagai sumber dana? Ingat, ya, kita sebagai seorang akuntan di dalam
laporan keuangan itu, penyusutan itu tidak pernah berkaitan dengan uang, ya. Penyusutan itu merupakan hasil perhitungan dari sistem akuntansi yang dikelola untuk mengalokasikan bagaimana suatu harta itu telah digunakan, ya. Jadi sama sekali tidak berhubungan dengan uang, ya. Karena ini merupakan proses alokasi, jadi harus ditelaah baik-baik. Penyusutan itu tidak pernah mengeluarkan uang, ya. Jadi harus dipahami dengan cermat, jangan sampai terjadi kekeliruan, ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah eksternal perusahaan, ya. Sumbernya itu merupakan hasil di luar dari operasional perusahaan, ya. Misal kita mendapat investasi dari investor, tambahan dana dari luar, kita bisa mendapatkan pinjaman dari bank, atau kita bisa mendapatkan suntikan dana itu dari owner, ya. Hal tersebut bukan berasal dari selisih dari pendapatan dikurangi dengan biaya, bukan. Ini merupakan usaha lain yang dibutuhkan untuk memperkuat modal supaya sumber dananya besar dan dapat kita alokasikan untuk memenuhi, ya, untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Oke, kita lanjut. Baik, ada namanya jenis pembelanjaan, ya. Ada yang namanya pembelanjaan aktif dan ada namanya pembelanjaan pasif. Pembelanjaan aktif ini itu merupakan usaha dari perusahaan untuk menginvestasikan dana yang diperoleh, ya. Itu pembelanjaan aktif. Jadi pembelanjaan aktif itu adalah bagian dari keinginan sebuah perusahaan untuk menggunakan uang tersebut, ya, menggunakan uang tersebut untuk diinvestasikan, ya. Pembelanjaan pasif itu adalah usaha perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang diperoleh, ya. Ini pembelanjaan pasif. Jadi itu merupakan bagian dari aktivitas perusahaan untuk mencari dana yang diperolehnya, ya. Ini perbedaan antara aktif dan pasif. Baik. Baik, kita lanjutkan untuk fungsi dari manajemen keuangan, ya. Fungsi yang pertama dari manajemen keuangan adalah pencarian sumber dana atau financial decision, ya. Pencarian sumber dana oleh manajemen ini tujuannya adalah untuk membiayai operasional perusahaan, ya, operasional perusahaan. Kenapa biaya operasional perusahaan itu perlu dibiayai, ya? Perlu dibiayai agar aktivitas kegiatan sehari-hari bisa berjalan dengan normal, ya. Jika kita berbicara terhadap kelangsungan hidup perusahaan, ya, kita bisa lihat dari aktivitas operasional perusahaannya itu seperti apa, ya. Kita bisa lihat kelangsungan usaha tuh dari sana, ya. Ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan di Google Classroom, nanti akan kita diskusikan di situ, ya. Oke, lanjut. Fungsi manajemen keuangan yang kedua itu adalah keputusan investasi atau investment decision. Merupakan penetapan keputusan alternatif investasi oleh manajemen dalam menentukan aset lancar maupun aset tetap, ya. Jadi investasi ini diperlukan ketika apakah kita ingin membeli sebuah persediaan, membeli tanah, bangunan,
mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Ini keputusan investasi, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah kebijakan dividen atau dividend policy. Penetapan pembagian keuntungan yang diperoleh perusahaan oleh manajemen, ya. Ketika perusahaan itu memperoleh laba, ya. Nah, uang laba ini bisa kita bagikan kepada owner, pemilik perusahaan, dengan cara merapatkan hasil uang ini itu mau diapakan. Jika ingin dibagi, bagi berapa persen, kemudian untuk ekspansi berapa, dan sisanya dipertahankan untuk pengembangan modal lebih lanjut, ya. Ini merupakan salah satu kebijakan dari dividen, ya, dividen policy. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, tujuan dari manajemen keuangan, ya. Bagian terakhir, tujuan manajemen keuangan yang pertama adalah memakmurkan atau mensejahterakan atau meningkatkan nilai bagi pemegang saham, ya. Tujuan utama pengelolaan keuangan perusahaan itu adalah mensejahterakan owner, ya, mensejahterakan owner, meningkatkan nilai bagi owner, ya, sehingga owner akan berpikir bahwa ketika saya investasi di perusahaan ini, saya mendapatkan keuntungan sekian dari hasil investasi saya. Itu tujuan manajemen keuangan yang pertama, ya. Selain tujuan untuk mensejahterakan pemegang saham, tujuan manajemen keuangan kedua itu adalah mensejahterakan masyarakat. Kok mensejahterakan masyarakat? Ya, karena masyarakat juga bisa ambil andil untuk investasi di sebuah perusahaan. Jadi juga bisa untuk mensejahterakan masyarakat, ya. Selama dia berani melakukan investasi di perusahaan tersebut, saya ternyata mendapatkan keuntungan 20% dari hasil investasi saya. Itu bukti bahwa dia sudah kesejahteraannya itu naik, ya. 3, yang terakhir, tujuan manajemen keuangan yang ketiga itu adalah melestarikan lingkungan, ya. Melestarikan lingkungan di sini itu banyak hal, ya. Melestarikan lingkungan di sini adalah lingkungan kerja, ya, lingkungan bidang keuangan itu sendiri, ya, supaya apa yang sudah terorganisir itu berjalan dengan baik, ya. Karena sifat uang itu sangat sensitif sekali, ya. Buktinya bisa orang melakukan korupsi, ya, dan segala macam. Kenapa? Orang mudah tergiur dengan namanya uang, ya. Sehingga orang-orang yang dipilih untuk bisa memegang keuangan itu hanya orang-orang yang benar-benar sudah bisa sangat dipercaya, ya. Jadi pemilihan orangnya itu tidak sembarangan, ya. Itu semua dipikirkan, dipilih secara matang, ya. Jadi bukan sembarangan punya, ya. Jadi pelestarian lingkungan itu adalah lingkungan dari bidang keuangan itu. Jangan sampai terjadi korupsi, ya, terjadi pencucian uang dan segala macam, ya. Sangat dihindari seperti itu, karena kalau sampai itu terjadi di dalam perusahaan, ya, perusahaan itu bisa bangkrut, ya. Perusahaan itu bisa bangkrut, apalagi kalau mereka korupsinya itu rame-rame, itu sangat benar-benar berbahaya. Jadi dipilihlah orang yang benar-benar cocok untuk mengelola keuangan. Meskipun kita semua akuntan itu memang bagian dari bidang keuangan, tapi tidak semua orang bisa masuk sebagai kandidat untuk memegang uang. Bahkan banyak orang juga ngeri untuk memegang uang. Saya berani jamin itu. Ya, baik.
materi malam ini sampai di sini terlebih dahulu. Nanti lebih detail akan saya diskusikan lebih lanjut. Terima kasih, selamat